Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di cerita sebelum tidur. Hari ini aku akan menceritakan novel yang berjudul Rumah untuk Ali yang ditulis oleh Len Liu. Ali melangkah memasuki area makam sambil membawa beberapa tangkai bunga. Kemarin dia baru pulang dari Bali dan hari ini memutuskan untuk mendatangi makam Bunda. Selain karena perasaan kangennya yang menggebu, juga karena ada banyak hal yang ingin dia ceritakan pada sang Bunda. Langkah Ali terus bergerak semakin dalam memasuki area makam. Setelah tiba di blok 3 dan berbelok dekat sebuah pohon besar, sampailah dia di sebuah makam yang dikelilingi batu pembatas warna putih. Terukir nama Gianla di atas batu nisan yang juga berwarna putih itu. Ali pun berjongkok di samping makam itu, senyumnya terulas, kerinduannya jadi sedikit terobati. Walau kenyataannya rindu itu tak pernah akan bisa terbayar lunas. Sebab raga bundanya kini sudah menjadi satu dengan bumi, juga dengan jiwa yang sudah tenang di sisi Tuhan. Jemarinya perlahan membelai nisan tersebut dengan penuh kasih. Tangannya mulai membersihkan sedikit kotor yang berada di nisan Gianla. Dia lalu mencabuti rumput-rumput yang mulai bermunculan di permukaan makam. Setelah merasa sedikit lebih bersih, Ali pun meletakkan beberapa tangkai mawar putih yang telah dia bawa. Selama beberapa waktu, Ali terdiam. Dia membiarkan angin sepoi-sepoi menerpa raga yang sedang merindu itu. Selama beberapa waktu dia menikmati ketenangan di makam ini yang terasa lebih seperti rumah dibanding rumahnya sendiri. Setelah puas, barulah Ali menatap sendu makam Gianla. "Bunda, kangen Ali enggak?" tanya Ali lirih. "Bunda pasti perhatiin Ali dari sana kan?" Ali minta maaf dah, kemarin Ali sempat berpikir buat pergi. Senyum yang tadi terulas manis kini tergantikan oleh raut wajah penuh sesal. "Ali gak tahu dah, capek, Ali capek." Ali mengadu sembari membelai nisan itu dengan lembut. Semuanya gak lagi sayang sama Ali, semuanya benci Ali. "Dah, Ali sendirian," ucapnya sembari menahan sesat di dada yang semakin mengebat. "Sekarang Ali sering dipukul dah, gak disayang lagi kayak dulu. Ali sekarang kalau salah bukan cuma ditegur tapi juga dihukum. Ali gak ada teman cerita, main ngobrol kayak dulu. Ayah dan yang lainnya sekarang ngeliat Ali juga gak mau dah," aduhnya pada makam sang Bunda. "Ali juga dibully dah, anak Bunda sekarang jadi korban bully. Ali juga gak tahu diri. Ali kemarin hampir nyanyain pengorbanan besar Bunda buat Ali. Tapi seandainya waktu bisa diputar, Ali juga gak pernah mau Bunda pergi dari hidup Ali." Mata Ali kini mulai berkaca-kaca, setetes air mata mulai meluruh turun. "Dah, rumah, bahkan dunia tanpa Bunda benar-benar semengerikan itu." Saripta menatap langit yang mulai gelap. Bakalan hujan nih, batinnya. Setelah itu dia pun memulai perjalanan menyelusuri setapak di area pemakaman. Yang setelah kemarin menghabiskan waktunya di pantai, hari ini dia sengaja mendatangi makam sang Bunda untuk menuntaskan rindunya. Namun saat mendekati makam Gianla, mata Saripta memicing. Dia melihat ada seseorang yang sudah lebih dulu berada di sana. Setelah memperhatikannya sebentar, dia langsung mengenali sosok itu. Suasana hatinya mendadak memburuk saat mengetahui kalau itu adalah Ali. Walau merasa kesal, Saripta tak ingin membatalkan rencananya. Dia tetap saja melangkah maju lalu berdiri tepat di belakang Ali yang masih bergeming. Sepertinya cewek itu belum menyadari keberadaannya. "Pembunuh kayak lo ngapain di sini?"
Tanpa lebih dulu mengucap salam, Sadipta langsung menyerang Ali dengan kata-katanya. Dia memutar bola malasnya saat melihat Ali terperanjat kaget. Ngerasa bersalah karena udah nyoba bunuh diri. Bagus sih kalau sadar. Setelah mengucapkan itu, Sadipta langsung saja melangkah semakin dekat, lalu dengan sengaja menyenggol bahu kiri Ali dengan keras, membuat adiknya itu tergeser dari tempat awalnya. Setelah itu dia meletakkan bunga mawar putih yang dibawanya ke atas makan Gianla beriringan dengan mawar putih yang sudah ada lebih dulu. Sadipta terpekur selama beberapa waktu. Dalam hatinya, dia meminta maaf pada bunda karena tak tahan melihat keberadaan Ali. Upaya Ali untuk membunuh diri kemarin masih membuatnya kecewa karena berarti adiknya itu telah menyia-nyiakan nyawa Gianla. Menit berlalu, Sadipta selesai merapukan kerinduannya pada sang bunda. Dia langsung saja berdiri dan berbalik pergi, namun langkahnya terhenti saat tiba-tiba Ali memanggilnya. Mas, Ali boleh ikut pulang bareng gak? Pertanyaan itu yang diucapkan dengan nada takut-takut berhasil memancing emosi Sadipta. Jawa itu menggeram pelan, lalu berkata, gue gak sudi balik sama pembunuh. Dan langsung berbalik meninggalkan Ali yang masih terpaku sendirian. Ali berdiri diam di tepi jalan raya, matanya menatap sendu langit-langit yang mulai meneteskan rintik-rintik air. Saat ini dia bingung bagaimana caranya untuk mulai pulang. Dia tidak mungkin jalan kaki dengan cuaca seperti ini, dan ponselnya kehabisan baterai sehingga tidak bisa memesan ojek daring. Lantas apa yang harus dia lakukan? Makin lama, hujan turun semakin deras, petir bahkan mulai menyambar. Suasana di sekitar Ali terasa semakin mencekam. Cewek itu mulai merasa ketakutan, terlebih karena tidak ada tanda-tanda hujan akan segera reda. Mata Ali mulai berkelana mencari cara untuk bisa pulang secepatnya. Lalu matanya tak sengaja melihat kedatangan angkot yang sedang menuju ke arahnya. Saat itu Ali berpikir serius bahwa mungkin sudah saatnya dia mengatasi ketakutannya naik kendaraan umum, supaya dia tidak terus-menerus menyusahkan orang lain. Setelah meyakinkan diri sekali lagi, Ali pun mengambaikan tangannya untuk menghentikan angkot itu. Walau keraguan masih menyusup di hatinya, dia meneguhkan diri. Angkot itu berhenti tepat di depannya. Sekali lagi Ali menghela napas panjang dan mengembuskan perlahan. Kakinya yang gemetar lantas menaiki angkot, dan dia langsung memilih ke tempat duduk tak jauh dari pintu masuk. Setelah itu dia langsung memindai penumpang yang lainnya di angkot ini, bersikap waspada kalau ada sekiranya yang memiliki niat buruk terhadapnya. Angkot ini melaju penembus hujan deras. Ali pun memejam lalu meramas gantungan squishy-nya. Sebetulnya dia masih sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar dan jantungnya juga berdebar tidak karuan. Walau begitu, ada sedikit kebanggaan dalam hatinya karena dia berani melawan ketakutannya sendiri. Rendra berjalan santai menembus hujan sambil menenteng kantong kresek yang berisi beberapa barang di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang payung. Tadi dia membutuhkan beberapa hal sehingga harus pergi ke minimarket depan kompleks. Namun, ternyata hujan turun begitu deras, alhasil dia terpaksa membeli payung supaya bisa pulang. Baru juga berjalan beberapa meter, dia melihat seseorang baru turun dari angkot di seberang jalan. Awalnya Rendra cuek, namun setelah memperhatikan dengan detail, ternyata orang itu adalah Ali. Rendra ternganga, dia tidak mempercayai penglihatannya. Bukankah Ali punya trauma naik angkot? Lantas maka cewek itu turun dari sana. Saking kagetnya, Rendra sampai mengucap mata dan mengerjap berkali-kali. Namun tetap saja dia melihat Ali. Sambil tatap terpaku empatnya, Rendra memperhatikan perkataannya. Adiknya itu terlihat melangkah dengan kaki gemetar, entah karena dingin hujan atau karena dia baru melalui fase traumanya. Saat melihat itu, ada sejumput rasa iba mulai bermain di benak Rendra, dan tak saja dia sudah menyeberangi jalan.
Ali berdiri sendiri, masih membiarkan dirinya hujan-hujanan. Lututnya masih terasa lemas setelah turun dari angkot, dan dia belum punya tenaga untuk berjalan ke pinggir. Terlebih kini dia mengenakan baju dengan pendek yang membuat tubuhnya semakin kedinginan. Namun saat dia tengah memilih hebat, tahu-tahu tak ada tetesan air yang menyapu kepalanya. Saat dia menoleh, Ali tertegun melihat kakak keduanya sudah berdiri sebelahnya dan memayungnya. Cewek itu harus lantas mengerjap beberapa kali. "Kak Rendra?" tanya Ali bingung. Rendra refleks memutar bola matanya malas. "Apa?" balas cewek itu ketus. "Jangan GR, jalan. Lo gak mau pulang apa?" Lo masih bingung, tapi Ali memilih menutup mulutnya. Dia pun mengikuti langkah Rendra berjalan menembus hujan. Satu hal yang Ali tahu pasti, di tengah dinginnya hujan sore ini perasaannya menghangat. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam saat Ali tiba-tiba merasa haus saat dia melihat botol minuman di kamarnya. Rupanya botol itu kosong karena Ali lupa mengisinya. Mau tidak mau, dia terpaksa turun untuk mengambil minum. Namun baru juga membuka pintu, perhatiannya tertuju pada pintu kamar Rendra yang terbuka. Kamar Ali dan Rendra memang berdekatan, dan dari tempatnya berdiri sekarang, pintu kamar kakaknya itu terlihat jelas. Ali mengernyit heran, tak biasanya cowok itu membiarkan pintu kamar terbuka seperti. Karena penasaran, Ali pun berjalan ke depan kamar Allah, lalu memberanikan diri untuk melongok ke dalam. Dia kembali mengernyit saat Rendra terbaring di ranjang dengan tubuh yang bergerak-gerak, nyaris seperti menggigil. Kekhawatirannya pun memuncak. Tanpa memikirkan kemungkinan akan disemprot oleh kakaknya itu, Ali langsung masuk untuk melihat bagaimana keadaan cowok itu. Kekhawatirannya ternyata beralasan. Saat Ali berdiri di ranjang, Rendra betul-betul sedang menggigil. Matanya menajam, mata wajahnya memerah. Ali mengulurkan tangannya dan menempelkannya di dahi kakaknya itu, dan dia langsung tersentak kaget. Panas. Ingatan Ali melayang pada kejadian sore tadi, waktu Rendra berbagi payung dengannya. Payung tadi cukup kecil untuk mereka berdua. Alhasil setengah badan Rendra kehujanan. Apa mungkin gara-gara itu kakaknya jadi sakit? Tanpa pikir panjang, Ali langsung kembali ke kamarnya untuk mengambil sebuah wadah bekas kembali aksesoris dan handuk kecil. Setelah itu dia mengisi wadah itu dengan air keran, air lampu. Ali langsung kembali ke kamar kakak keduanya itu, merendam handuk di bawah berisi air, memerasnya lalu mengompres dahi Rendra. Tidur Rendra sedikit terusik saat ada sesuatu yang basah menempel di dahinya. Cowok itu menggeliat, lalu perlahan membuka matanya. Samar-samar dia melihat keberadaan Ali dan seketika memberontak. "Apaan sih lo? Gue gak butuh," gerutu Rendra. Nada bicaranya tidak segaram biasanya, mungkin karena kondisi badannya sedang kurang sehat. Tangannya pun menggapai, mencoba mengambil kain yang berada di dahinya. Namun Ali lebih cekatan. Dia menahan tangan Rendra, memegangnya erat-erat supaya cowok itu tidak menyingkirkan kompres di dahinya. "Diam dulu, Kak," kata Ali tegas. "Ini untuk sementara aja. Kakak tadi menggigil, badannya juga panas, harus dikompres. Kalau enggak, panasnya enggak akan turun." Rendra tercengang melihat ketegasan Ali. Entah karena pengaruh kondisi yang memang sedang kurang fit, atau karena dia mengamini kata-kata Ali. Akhirnya dia tak lagi memberontak. Dia menurut saja saat Ali meluruskan tangannya dan membiarkan adiknya itu menimbunnya. Tak lama matanya kembali terasa berat dan dia pun tertidur. Suara kicau burung di pagi hari mengusik tidur Rendra. Cowok itu membuka mata lalu menggeliat pelan. Badannya kini terasa jauh lebih nyaman dan kepalanya tak lagi sakit. Sepertinya kompresan Ali semalam berpengaruh besar untuknya. Setelah menyingkirkan handuk di dahinya ke sebelah bantal, Rendra pun mengubah posisi tidurnya menjadi duduk. Dia lalu mengucuk mata sambil menguap sekali lagi. Namun gerakannya terhenti saat melihat keberadaan seseorang. Ali terduduk di lantai di sisi kanan ranjangnya dengan kepala menyender di ranjang.
Cewek itu terlihat begitu lelah. Di sebelah kanannya ada wadah berisi air dan tangan kirinya memegang termometer. Dia jagain gue dari semalam, Rendra membatin. Saat melihat posisi tidur Ali yang terlihat tidak nyaman, Rendra pun turun perlahan dari kasurnya. Niatnya sih ingin membangunkan adiknya itu, supaya bisa pindah tidur ke kamarnya sendiri. Namun saat telapak tangan menyentuh lengan Ali, dia tersentak kaget. Panas, dia sakit. Rendra bercak kesal. Sok-sokan jagain gue, padahal sendirinya juga demam. Sambil kembali berjak, cewek itu lantas menggendong Ali untuk memindahkannya ke kamar cewek itu. Dia kembali mengomel karena tubuhnya sendiri masih belum terlalu sehat. Nyusahin banget, ujung-ujungnya lo sendiri kan yang sakit. Gerutu Rendra kesal. Setelah pintu kamar Ali berhasil dia buka, dengan hati-hati Rendra membaringkan Ali yang masih tertidur di ranjangnya. Dia kembali menggerutu tidak jelas saat menyelimuti Ali, lalu pergi untuk menuju ke bawah. Tak lama dia sudah kembali dengan membawa semangkuk bubur dan juga obat. Rendra berdiri diam, mengamati Ali yang masih tidur dengan nyenyaknya. Dia mendesah jengkel lalu meletakkan bubur dan obat itu di nakas. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya untuk mengambil handuk bekas kompresannya, membasahinya, lalu menempelkannya di dahi Ali sambil mengoceh pelan. Tak lama, Rendra pun meninggalkan Ali sendirian tanpa mengatakan apa-apa lagi.